Direktur, lihat, ini variasi handstand saya. Saya bisa tahan 5 menit tanpa goyang. Turun. Saya juga punya sertifikat Yoga Alliance IS. Biayanya 28.000. Lihat sertifikatnya. Wojak ya. Umurmu berapa? 25, baru setengah tahun di Shanghai. Saya terus terang, teknikmu tak masalah. Handstandmu lebih standar dari 3 pelatih pria kami. Tapi bukan itu yang kucari. Lalu, apa yang Anda cari? Lihat wanita yang sedang latihan itu. Namanya Li Wanqiu, 42 tahun, VP perusahaan terbuka. Gaji tahunannya lebih dari 2 juta. Membawahi 300 orang. Setiap pagi rapat jam 7. Jam 10 malam masih balas WeChat. Makan siang pun baca 3 laporan. Kau tahu kenapa dia mau bayar 800 per sesi? Karena ingin olahraga? Salah, dia datang untuk mematikan otaknya. Dia tak butuh kau teriak seperti instruktur militer. Memaksa dia handstand lagi. Yang dia butuh 1 jam rasa aman. Rasa aman? Ya, di kantor dia harus kuat. Di rumah harus jadi istri baik. Di medsos harus pura-pura tenang. Hanya di 1 jam ini, dia boleh jadi bukan siapa-siapa. Aku mendengarnya setengah bingung, tapi ini inti bisnisnya. Pelatih biasa mengajar gerakan. Pelatih top mengajar kondisi batin. Tugasmu? Jadi katu pelepas tekanan mereka. Juga kantong udara mereka. Itulah alasan mereka mau lanjut bayar. Tapi, aku harus bagaimana? Amati, diam. Jangan banyak bicara. Lihat bahunya tegang saat masuk atau tidak. Lihat napasnya cepat saat child pose atau tidak. Lalu beri yang dia butuhkan. Bukan yang ingin kau pamerkan. Paham? Gaji pokok 4.500, komisi 80 per kelas. Nanti naik jadi 150. Tapi ingat, di lingkaran ini bukan seberapa pandai kau bicara, tapi seberapa pandai kau diam. Saya paham. Bagus kalau paham, mulai ikut kelas Senin depan. Jangan kecewakan aku. Gaji 4.500, dipotong asuransi, sisa 3.200. Dipotong sewa, hampir tak bersisa. Sepertinya 2 bulan ini, aku tetap makan ayam saus 9,9 yuan. Direktur Lin bilang klien ini Zhang Man. 38 tahun, agen barang mewah. Sebelumnya ganti 3 pelatih, semuanya dianggap tak peka. Hari ini kelas pertamaku. Gagal, aku keluar. Kau pelatih baru? Ya, Kak Zhang. Nama saya Wojak. Silakan duduk dulu, saya ambilkan air. Kak Zhang, hari ini bagaimana? Ada bagian yang tak nyaman? Lumayan, 2 hari ini kurang tidur. Leher agak kaku. Kalau begitu, jangan terlalu berat. Fokus relaksasi. Silakan berbaring. Saya bantu atur napas dulu. Kak Zhang, lampunya saya redupkan. Anda akan lebih mudah rileks. Bagus. Sekarang jangan pikir apapun. Ikuti ritme napas saya. Tarik napas 4 detik. Buang napas 6 detik. Ada sedikit merah bengkak di dahinya. Mungkin baru suntik filler? Saat child pose, dahinya tak boleh menekan matras. Kak Zhang, sekarang kita child pose. Turun pelan-pelan. Dahi letakkan ke depan. Pelatih Ho, umurmu berapa? 25, baru mulai kerja. Bagus, anak muda ini teliti. Nanti pakai dia saja. 80 yuan masuk kantong. Tapi yang lebih penting, aku seperti menemukan kunci industri ini. Di lingkaran ini, kelembutan tenang lebih mahal dari ramah palsu. Pelatih Wo, kue matcha keju ini enak sekali. Kau tak mau coba? 1 potong 68, aku traktir. Kak Zo, silakan makan. Saya tidak dulu. Hari ini sudah lewat batas. Pagi tadi makan setengah telur lebih. Kau terlalu keras.
Sekali-sekali tak masalah. Tidak, saya harus menjaga pengalaman visual Anda. Kalau saya sendiri tak bisa menahan makan, bagaimana meyakinkan Anda bertahan latihan? Lemak tubuhmu sekarang berapa? Minggu lalu 9,8%. Target saya selalu di bawah 10%. Ya Tuhan, aku 28%. Kau ini gila juga. Gila? Saya tahu tubuh saya adalah CV saya. Kalau saya sendiri punya lemak, kenapa klien elit percaya pada saya? Oh ya, sahabatku minggu depan ulang tahun. Di klub pribadi di Bun. Kau ada waktu? Dia mau pelatih untuk kelas grup. Tentu ada. Kirim waktu dan alamatnya. Saya siapkan lebih awal. Baik, tapi kuingatkan. Wanita di lingkarannya sangat pemilih. Semuanya pintar membaca orang. Hati-hati. Saya paham. Terima kasih, Kak Zhou. Kadang aku kagum padamu. Tapi hidup begini tak lelah? Lelah, tapi tak ada pilihan. Ini pekerjaan saya. Orang biasa boleh lepas kendali, tapi saya tidak. Karena klien membayar. Bukan hanya keahlian saya, tapi juga disiplin saya. Kalau saya lengah, mereka langsung tahu. Lauwo, kudengar bulan lalu komisimu 12.000. Lumayan, lebih tinggi dariku. Biasa saja, lagi beruntung. Beberapa klien lama perpanjang. Jangan pura-pura, kulihat klienmu semuanya kaya. Kau punya trik apa? Tak ada trik. Cuma mengajar serius. Sudahlah, jangan sok suci. Tadi malam kukirim foto Abes habis mandi. Suara agak ngos-ngosan. Dia langsung tergoda. Pagi ini beli 10 kelas. Malah tanya bisa bimbingan dekat dalam gelap. Lihat, kukirimi dia. Hari ini lelah. Istirahat lebih awal. Dia balas, aku kangen kamu. Order begini datang sendiri. Tony, kusarankan hati-hati. Kalau main kelewatan, kau bisa dilaporkan. Dilaporkan? Tak mungkin. Mereka menikmati rasa itu. Aku juga dapat uang. Sama-sama menang. Kau terlalu kaku. Terserah, aku tak main begitu. Baik-baik, kau paling mulia. Tapi lihat saja, bulan depan komisiku pasti lewat darimu. Aku tak pernah kirim pesan pribadi ke klien. Aku hanya mengirim kartu tulis tangan. Pada hari ulang tahun mereka, isinya perkembangan mereka tahun ini. Itu baru profesional. Tony, kau dipecat. Kemasi barangmu sekarang. Kenapa? Apa salahku? Masih berani tanya? Kau kirim pesan cabul tengah malam. Malah tanya mau ke rumahmu untuk relaksasi dalam. Kau pikir aku bodoh? Aku cuma bercanda. Bercanda? Kirim riwayat chatmu padaku. Satpam, antar dia keluar. Jangan biarkan dia masuk lagi. Profesionalisme adalah senjata utama. Jalan sesat cepat atau lambat jatuh. Yang kuinginkan klien menghormatiku, bukan bergantung padaku. Reputasi adalah hal termahal di industri ini. Kak Zhou, stretching ini fokus ke flexor pinggul. Anda terlalu lama duduk di kantor. Bagian ini terkunci parah. Kalau tak dilepas, tekanan lumbar makin besar. Aduh, ngilu, tepat di situ. Pelatih Wo, tenagamu hebat. Setiap selesai kau pijat, kakiku terasa lebih ringan 2 kilo. Itu cuma perasaan Anda. Lemak tak berkurang, kreatinin yang termetabolisme. Tahan sebentar, 10 detik lagi. Tarik napas.
Buang napas, tenggelamkan tubuh. Ini 5 menit emas kelas privat. Di tahap ini, benteng mental klien paling lemah. Sentuhan fisik seperlunya, ditambah nada setengah hipnosis. Bisa membangun ketergantungan kuat. Wah, belum selesai. Sudah jam berapa ini? Latihan yoga sampai tengah malam? Lalu, kenapa kau datang? Bukannya malam ini ada jamuan? Aku batalkan. Kupikir jemput kau pulang, sekalian lihat kelas mahalmu. Hasilnya bagaimana? Kenapa? Tak menyambutku. Ngomong apa? Aku baru selesai stretching. Sini, kuperkenalkan. Ini pelatih privatku, Pelatih Wo. Pelatih Wo, ini suamiku, Bos Liu. Bos Liu, halo. Senang bertemu Anda. Saya sering dengar Kak Zhou menyebut Anda. Katanya Anda sangat sibuk. Pelatih Wo ya? Anak muda, tampangmu segar. Bajumu ketat juga. Anak muda sekarang suka pakai begini saat kerja. Ini agar mudah melihat garis otot. Kalau pakaian terlalu longgar, saya tak melihat jika klien salah tenaga, bisa cedera. Ini tuntutan kerja. Maaf membuat Anda tertawa, tuntutan kerja. Tadi kulihat dari pintu, tanganmu meraba paha istriku. Itu juga tuntutan kerja. Lau Liu, kau bicara apa? Itu bantuan stretching, gerakan pasif. Kau tak paham, jangan asal bicara. Malu sekali. Aku tak paham, aku memang tak paham trik mewah kalian. Aku cuma tahu pria dan wanita dalam satu ruangan, lalu saling sentuh. Kalau orang tahu, di mana mukaku sebagai Liu? Ini khas rasa wilayah berlebihan. Dia bukan peduli gerakan stretching. Dia sedang menegaskan kepemilikan. Bos Liu, Anda salah paham. Gerakan tadi bantuan supine bound angle. Karena panggul Kak Zhou miring ke depan. Sulit rileks total sendiri tanpa bantuan luar. Cakram lumbalnya bisa cedera. Cukup, jangan pakai istilah tinggi. Aku tanya saja, industri kalian sengaja cari pria putih begini? Kulitmu halus, tenagamu seberapa besar? Jangan-jangan khusus menemani tante kaya ngobrol. Lau Liu, kau keterlaluan. Pelatih Wo bersertifikat Yoga Alliance ES. Dia profesional, tolong hormati. Aku tak hormat bagaimana? Aku bayar layanan, tak boleh bertanya? Lagi pula yoga yang lembek begini, itu urusan perempuan. Pria besar mengerjakan ini. Menurutku cuma cari jalan pintas. Bos Liu, Anda pikir yoga itu lembek? Itu karena Anda hanya lihat permukaan. Sebenarnya saya juga penasaran pada Anda. Penasaran apa? Penasaran bagaimana aku cari uang? Bukan, saya penasaran bagaimana tubuh Anda bertahan sampai sekarang. Kau mengutukku. Bukan mengutuk, ini dari data. Saat masuk, langkah Anda berat. Dan tumit duluan menyentuh lantai. Artinya, otot core Anda lemah. Tulang belakang menahan bobot sendiri. Pinggang Anda sering pegal kan? Terutama saat bangun pagi. Bagaimana kau tahu? Belum selesai, saat bicara tadi, bahu Anda sangat terangkat. Artinya, pola napas Anda terbalik. Semua dikompensasi otot leher. Napas seperti ini membuat otak kurang oksigen. Anda sering migrain kan? Dan mudah marah. Itu tekanan kerja besar, normal. Ada satu hal paling penting. Bos Liu, maaf lancang. Saya lihat wajah Anda agak gelap. Kelopak mata bengkak, ditambah lemak perut pada tubuh Anda. Dalam medis, ini disebut obesitas sentral. Gemuk sedikit kenapa? Ini tanda makmur, ini aura. Gemuk seperti ini menekan aliran darah pinggul dan dasar panggul. Bos Liu, kita sama-sama pria. Saya bicara terus terang, 1-2 tahun terakhir, energi Anda jauh menurun kan? Terutama malam hari. Sering merasa tak mampu kan? Inilah senjataku. Aku tak perlu adu uang atau status. Di bidang tubuh, akulah dewa.
asal kena titik lemah pria. Dia berubah dari harimau jadi kucing sakit. Kau omong kosong. Tubuhku baik-baik saja. Aku cek kesehatan tiap tahun. Hasil cek statis. Fungsi tubuh dinamis. Bos Liu, jangan tegang. Saya bukan menertawakan Anda. Saya mengkhawatirkan Anda. Anda menghasilkan banyak uang. Kalau tubuh runtuh, uang itu untuk siapa? Lagi pula Kak Zhou kini makin bugar. Kondisinya makin muda. Anda tentu tak mau jalan dengannya. Lalu dikira 2 generasi kan? Kalau begitu, masih bisa diselamatkan. Tentu bisa, asal otot dalam diaktifkan. Posisi panggul dipulihkan. Sirkulasi darah lancar. Urusan itu otomatis kuat. Tapi ini jauh lebih sulit. Butuh disiplin kuat. Orang biasa tak akan tahan. Siapa bilang aku tak tahan? Aku bertahun-tahun berbisnis, berkat kemauan keras. Bisa latihan, tapi jadwal saya padat. Kalau Anda sungguh mau, demi Kak Zhou, saya beri beberapa slot. Tapi saya katakan dulu, kelas saya mahal dan saya sangat ketat. Sudahlah, Lao Liu, jangan sok kuat. Pelatih Wo sulit dipesan. Aku saja antre 2 bulan. Itu pelatih Wo. Tadi ucapanku agak kasar. Jangan dimasukkan hati. Karena kau memang profesional. Lain hari aku coba 1 sesi. Utamanya untuk pinggang. Tak ada maksud lain. Tak masalah, Bos Liu. Kapan saja, silakan tantang diri. Kak Zhou, kelas hari ini sampai sini. Jangan buat Bos Liu menunggu. Baik, terima kasih pelatih Wo. Lao Liu, ayo pulang. Bos Liu, hati-hati. Bos Liu, keluarga Zoyaki. Pria membayar demi harga diri. Lebih cepat dari wanita membayar demi bentuk tubuh. Cedera fibrocartilage segitiga. Minggu lalu bantu stretching Bos Wang 90 kilo. Terdengar bunyi krek. Kukira tak apa-apa. Sekarang buka tutup botol pun sakit. Wojak, minggu depan pekan target akhir tahun. Jadwalmu penuh. Minggu ini 42 kelas privat. Dan 3 kelas grup malam. Tak masalah? Tak masalah, Bos Lin. Saya bisa atasi. Bagus. Oh ya, Rabu ada klien baru. Partner perusahaan investasi. Dia minta kau khusus, jangan gagal. Tenang, dokter bilang harus istirahat 3 minggu. Sebaiknya MRI. Tapi MRI biayanya 1.800. Istirahat 3 minggu berarti 0 penghasilan. Kalau berhenti kelas sekarang, klien itu langsung ganti pelatih. Reputasi yang susah kubangun akan habis dalam seminggu. Tahan saja. Setelah bulan ini, ambil bonus lalu ke dokter. Pelatih Wo, gerakanku benar. Kakiku agak gemetar. Bagus, tahan 10 detik lagi. Gemetar itu normal, artinya otot bekerja. Pelatih Wo, kenapa hari ini pakai tangan kanan terus? Tangan kiri cedera? Tidak, cuma melatih sisi lain. Pelatih tak boleh selalu pakai satu sisi. Nanti tubuh tak seimbang. Oh, begitu. Kalian profesional juga? Tentu, istirahat sebentar. Kita lanjut set berikutnya. Baik. Masih ada 10 kelas. Bertahan, bonus 20.000 bisa didapat. Nanti ke rumah sakit, obati dan istirahat. Di depan klien, kau harus jadi manusia super. Rasamu sakit bukan bagian layanan. Kak Chen, kelas hari ini sampai sini. Bangun pelan-pelan, jangan buru-buru. Kak Chen, Anda baik-baik saja? Maaf, aku agak kehilangan kendali. Tak apa, minum air dulu, pelan-pelan. Pelatih Wo, kenapa pria begitu brengsek? Kemarin kulihat ponselnya. Dia chat dengan gadis 25 tahun. Bilang sayang, aku kangen. Malam ini ada waktu? Menjijikan. Perselingkuhan sering kulihat di lingkaran ini. Tapi aku tak boleh menghakimi, apalagi banyak bicara. Kau tahu? Demi keluarga ini, aku melepas pekerjaan, melepas karir.
Sekarang dia pelihara selingkuhan. Aku bahkan tak punya hak bercerai. Kenapa tak punya hak? Karena aku tak kerja, tak punya penghasilan. Kalau cerai, bagaimana aku hidup? Lagi pula keluarganya pebisnis. Perusahaan orang tuaku bergantung pada mereka. Aku hanya bisa menahan. Kak Chen, saya tak tahu harus berkata apa. Tapi setidaknya di ruangan ini, Anda boleh menangis. Tak perlu takut riasan rusak. Terima kasih pelatih Ho. Kau orang pertama yang tak menyuruhku ikhlas. Ada hal yang tak bisa diikhlaskan begitu saja. Yang Anda butuhkan bukan hiburan, tapi tempat aman untuk meluapkan. Saya keluar dulu, tolong jangan beritahu siapapun soal hari ini. Tentu, itu etika kerja saya. Pelatih Wo, kau orang baik. Pelatih Wo, minum soda sendirian. Dada sebagus ini. Tak mau beri kesempatan orang menyentuh, Nona Su terlalu memuji. Kebiasaan kerja, saya tak minum alkohol. Sentuhan ini melewati jarak sosial. Aku tak yakin dia mabuk atau memberi isyarat. Jangan kaku begitu. Kudengar dari Kak Chen, tanganmu sangat stabil. Sangat pandai membuat orang rileks. Kak Chen terlalu memuji, itu demi keamanan latihan. Pelatih Ho, umurmu berapa? 27. 27 ya, usia paling bertenaga. Punya pacar? Tidak, kerja terlalu sibuk. Jangan buru-buru menolak. Bulan depan aku ke Maladewa 2 minggu. Aku mau pelatih pribadi pendamping. Makan dan tinggal ditanggung. Ku bayar 200.000. 200.000? Kartu kamar, pendamping pribadi. Intuisiku membunyikan alarm. Uang ini mungkin bukan cuma membeli kelas. Tapi aku tak boleh langsung marah. Nona Su, kalau untuk menjaga ritme latihan, saya bisa buatkan rencana jarak jauh. Ke Maladewa rasanya kurang cocok. Wojak, kau benar tak paham atau pura-pura bodoh? Saya kurang mengerti maksud Anda. Harus kuucapkan sejelas apa? 200.000 bukan untuk ajari aku bernapas. Aku mau otot indahmu. Setengah bulan ini milikku saja. Siang temani aku lihat laut, malam temani hal yang lebih lelah dari yoga. Kau paham? Ternyata benar, dia menganggapku mainan mewah berlabel harga. Kalau ku terima 200.000 itu, aku bukan lagi pelatih, tapi pria simpanan. Nona Su, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi uang ini tak bisa saya terima. Merasa kurang? Aku bayar 300.000. Asal kau setuju, malam ini kita ke atas coba barangnya. Bukan soal uang, karakter produk saya tak mengizinkan. Karakter produk? Kau menganggap dirimu apa? Saya menjual disiplin dan kesehatan, bukan menjual kesenangan. Kalau saya ikut Anda ke Maladewa dan melakukan yang Anda mau, saya jadi teman main yang mudah diganti. Teman main bisa Anda panggil selusin, tapi pelatih yang membuat mantan Anda menyesal. Dan membuat Anda bersinar di lingkaran sosial itu langka. Menurut saya, yang kedua, jauh lebih bernilai dari nikmat 2 minggu. Menarik, kau pria pertama yang menolak ranjangku. Dan menolak dengan begitu masuk akal. Saya bukan menolak Anda, saya menolak hubungan murahan itu. Anda pantas mendapat layanan profesional, bukan transaksi samar. Baiklah, kembalikan kartu kamarku. Tapi aku tetap akan pesan kelasmu. Namun ingat, kali ini kau yang menolakku, bukan aku yang tak menginginkanmu. Saya ingat, terima kasih sudah mengerti Nona Su. 300.000 dan jaringan di balik kartu kamar itu. Cukup membuatku lebih cepat 3 tahun di Shanghai. Tapi aku tak boleh berlutut. Sekali berlutut, aku jadi peliharaan di ranjang tante kaya. Hanya dengan menjaga batas, pekerjaan ini bisa kujaga. Usiaku 32, stamina jelas turun. Bulan lalu saat kelas grup, pinggangku hampir keseleo. Aku harus cari cara beralih. Kalau tidak, aku akan diganti pelatih muda. Wojak, minggu depan ada tim building perusahaan. Mereka minta kau 3 jam. Tawarannya 8.000. Boslin, maaf.
Minggu depan jadwal saya penuh. Saya juga sedang menyiapkan kursus online. Kelas offline saya kurangi. Kursus online? Kau mau jadi pelatih influencer? Tak sampai begitu. Saya hanya ingin merapikan pengalaman ini menjadi konten sistematis. Baik, punya ide itu bagus. Tapi jangan lupa, offline tetap fondasi. Saya paham, terima kasih atas bimbingan Anda. Kursus pemulihan tulang belakang pekerja duduk. Bulan lalu terjual 1.200 Tiap paket 199 yuan. Setelah potongan platform, masuk kantong 180.000. Kelas offline 800 per sesi, sehari maksimal 5 sesi. Tapi kursus online bisa dijual ke 10.000 orang. Dan aku hanya perlu rekam sekali. Bertahun-tahun ini aku sadar, klien elit itu tak paling butuh pose sulit. Mereka butuh cara rileks, cara bernapas, cara berdamai dengan tubuh sendiri. Aku bukan sekadar pelatih yoga lagi. Aku ahli manajemen kesehatan dan penyembuhan batin. Guru Wo, hari ini ada 3 pelamar posisi pelatih. Anda mau wawancara sendiri? Tentu, mereka karyawan pertama studio kita. Harus kusaring sendiri. Baik, oh ya, sistem reservasi meja depan sudah aktif. Mohon cek ada masalah atau tidak. Privat sekali, datang 1.000 per jam. Paket 3 bulan 35.000, daftar tunggu. Sudah sampai kuartal depan. Guru Wo, tarif kelas Anda sekarang naik berkali-kali dari 5 tahun lalu. Yang kami beri bukan kelas yoga biasa, tapi sebuah gaya hidup. Paham? Saya siapkan wawancara. Aweya, kenapa ingin masuk studio kami? Karena saya sangat mengagumi Anda. Saya menonton semua kursus online Anda. Saya rasa Anda sangat profesional. Profesional hanya dasar. Aku tanya, menurutmu tempat kami beda apa dari studio yoga biasa? Lingkungan lebih bagus, peralatannya lebih canggih. Itu hanya permukaan. Bedanya yang sebenarnya, kami tidak menjual kelas. Yang kami jual adalah gaya hidup disiplin dan mahal. Saya kurang paham. Lihat gedung kantor di luar itu. Di dalamnya elit bergaji jutaan. Mereka tak kekurangan uang, mereka kekurangan waktu dan rasa aman. Mereka datang bukan untuk belajar yoga, tapi membeli 1 jam rasa lega. Kau paham? Mengerti? Aku tanya lagi. Lemak tubuhmu berapa? Kira-kira 25%. 25%. Latih diri ke bawah 15% dulu. Kenapa? Teknik saya bagus. Karena kau sendiri tak bisa menahan makan. Bagaimana klien percaya profesionalismemu? Tubuhmu adalah CV-mu. Harus selalu tampil siap. Aku bukan mempersulitmu. Aku memberitahu kebenaran industri ini. Kalau kau ingin bekerja di sini, kau harus hidup seperti citra itu dulu. Saya paham. Guru Wo, pemuda tadi bagaimana? Tidak bisa, terlalu mentah. Belum tahu apa yang dia mau? Jadi 3 orang hari ini tak ada yang cocok. Ya, lebih baik kurang daripada asal terima. Kami tak butuh pelatih biasa. Kami butuh orang yang mewakili merek ini. Paham, saya lanjut pasang lowongan. 10 tahun lalu, aku pelatih bawah. Gaji pokok 4.500. Tinggal di kampung kota. Sekarang aku punya studio sendiri. Pendapatan tahunan 3 juta. Aku berhasil, tapi apa harganya? 35 tahun, mentor penyembuhan tubuh dan batin terkenal. Pendapatan tahunan 3 juta. Lemak tubuh 9%. OCD parah. Tak ada sebotol minuman manis. Tak ada sepotong coklat. Tak ada sebungkus keripik. Kulkas ini seperti lemari sampel laboratorium. Aku punya 3.000 teman kontak. Chen, tapi tak ada satu teman Liu, pun. aku Tapi punya tak ada banyak satu klien. teman pun. Tapi tak ada tempat curhat. Sudah 10 tahun aku tak makan hotpot. 5 tahun tak minum milk tea. Aku berhasil. Aku punya kekayaan.
Tapi kadang, aku merasa lebih seperti spesimen indah. Aku mengajari banyak orang cara rileks, cara bernapas, cara berdamai dengan tubuh sendiri. Tapi aku sendiri, sudah 10 tahun aku tak pernah benar-benar rileks.